Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan sobat YouTuber semua dimanapun berada. Hari ini rasanya bahagia saya kehadiran seorang tamu yang istimewa hari ini, dan kita akan bicara masalah sejarah Indramayu. Tahun ini, tahun 2022, ini Indramayu menurut pemerintah daerah Indramayu yaitu berulang tahun yang ke-495. 495. Namun apabila kita mengaca kepada ketetapan pemerintah daerah atau peraturan daerah tentang Hari Jadi Indramayu nomor 2 tahun 77, itu di situ dalam pasal 1 menyatakan bahwa apabila nanti ditemukan fakta baru tentang tanggal hari jadi, maka akan dirubah. Ini persoalannya, bisa nggak sih Indramayu akan berubah hari ulang tahunnya? Apakah tanggal 7, ataukah tanggal 1 Juni, atau tanggal 18 Maret, tanggal 24 Maret seperti ulang tahun saya? Tidak tahu juga. Hari ini kita sudah hadir seorang penulis buku. Ini saya bangga sekali, masih muda, memiliki energi yang kuat untuk berburu fakta dan sejarah atau mencintai sejarah Indramayu. Ini putra daerah Indramayu. Saya perkenalkan kepada Anda semua, ini dia teman saya, Mas Iskandar. Ya, salam jumpa Mas. Selamat datang di channel Radio Cinde hari ini. Dan kita akan bicara tentang sejarah Indramayu. Yang pertama kali ingin saya tanyakan ke Mas Iskandar ini, kenapa menulis buku sejarah Indramayu? Alasannya terlebih dahulu, Mas. Ya, mungkin pertama saya ucapkan salam dulu nih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Sani Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Terima kasih Kang Yudi, sahabat lama saya yang memberi kesempatan. Ini sebenarnya saya semacam mendahului launching buku saya. Karena bukunya sudah jadi, proses on the way dalam pengiriman. Jadi memang kalau alasan kenapa menulis, lebih tepatnya berbicara sejarah Indramayu, tidak akan lepas dari tokoh ikoniknya dulu, yaitu yang orang Indramayu ya sudah mengenalnya dengan nama Wiralodra gitu, atau Raden Bagus Arya Wiralodra. Jadi kita tidak lepas dari tokoh itu, maka perhatian pertama itu memang akan mengupas tokoh ini sebenarnya tokoh legenda, mitos, atau sebenarnya tokoh historis. Dalam istilah sejarah, tokoh historis itu tokoh real yang memang pernah tercatat dalam catatan sejarah. Artinya bukan hanya tokoh mitos dan dongeng. Jadi poin dasarnya adalah pemahaman itu, karena saya juga pada saat di bangku kuliah merasakan tidak sedap gitu ketika ada simpang siur beliau tokoh dongeng, ini hanya di dalam naskah babat dan sebagainya. Jadi kan, wah ini kalau dalam kajian sejarah harus dipastikan dulu, baru nanti nyangkut daerah tempat tokoh ini eksis atau Indramayu. Jadi alasan pertama adalah itu, saya semacam terpanggil, masa sih daerah kelahiran saya figur tokoh ikonik sejarahnya belum dikaji secara pasti gitu oleh banyak kalangan sejarawan dengan disiplin ilmu mereka. Dikatakan belum ada sumber pendukung yang valid, yaitu sumber primer atau catatan sejaman tokoh hidup ini ada. Rata-rata setelah dikaji lagi, memang buku yang ditulis tim rumus sejarah Indramayu ya tahun 77, memang saat itu sebenarnya sudah menggunakan kajian sumber primer dan sekunder juga. Hanya saja saat itu keterbatasan mungkin pemahaman kaidah sejarah, sehingga sumber sekunder atau catatan yang dibuat jauh setelah masa tokoh hidup dimenangkan. Jadi ini yang benar nih, karena pemahaman saat itu lebih utamanya terhadap bahannya ya. Jadi itu kan kalau alasan pertama kenapa sih menulis, kita pengen Indramayu dalam kajian sejarah bisa tervalidasi, terverifikasi melalui metodologi sejarah yang diakui oleh para akademisi dan peneliti. Oke, terima kasih Mas, ini luar biasa. Jadi mungkin juga untuk teman semua, khususnya warga Indramayu, ini ingin, soalnya kan yang namanya Raden Wiralodra atau Raden Bagus Arya Wiralodra
dengan nama kecil Raden Bagustaka ini punya eksistensi yang besar untuk Indramayu. Sedangkan waktu ditetapkannya sebagai tanggal hari jadi Indramayu tanggal 7 Oktober itu berdasarkan panitia perumus hari jadi itu. Ini itu mengambilnya adalah sekunder sebetulnya dari rontal dan dari lembar menjangan. Lembaran kulit binatang lah. Ya, seperti itu. Sehingga itu diputuskan seperti itu. Memang tadi diakui sama Mas Is tadi bahwa keterbatasan dari para beliau-beliau ini tentang bagaimana sejarah. Ini kalau Mas Iskandar sekarang mengatakan bahwa Raden Wilalodra dalam buku yang sudah ditulis ini sudah hampir launching ya. Ini Wilalodra di abad ke-17. Benar ya Mas? Hasil dari risetnya. Hasil sesuai sumber yang terverifikasi. Iya, sedangkan dari kita mencangan dari rontal itu tidak abad ke-17 ya Mas. Ini sampai 100 tahunan. 100 tahun bedanya jaraknya ya. Ini nah, sekarang dari mana saja sih sumber yang Mas Iskandar dapatkan nih semua ini sehingga akhirnya menyebut dalam bukunya adalah Wilalodra abad ke-17 ini Mas. Jadi memang dalam kerja sejarah ya paling basic dasar itu adalah kita mendapatkan akses sumber data atau sumber sejarah. Ini hal yang harus dicari dalam tahapan heuristik ya. Dulu memang dari senior-senior pernah berkata ya bahwa wah untuk Wilalodra ini sangat susah mencari sumber primernya. Dan dikatakan juga disimpulkan saat itu sumber-sumber data sejarah tentang beliau sangat minim. Betul, saya juga ngalamin. Sejak saat itu saya coba menginventaris mulai dari naskah lokal ya, sumber lokal berupa naskah babat. Babat ini kan gaya sastra Jawa klasik sampai era menuju abad 19 juga masih disusun dengan khas kaidahnya adalah sastra tembang, sastra Majapahit banding. Jadi memang dia dihidupkan, diadakan untuk semacam dalam ruang lingkup pemandangan sastra. Namanya sastra itu sesuatu yang negatif sudah dihaluskan, apalagi dia semacam puja sastra, tokoh sentral yang dikisahkan juga akan dibaguskan, dipujakan. Fungsinya memang seperti itu dan lebih memberi makna daripada sebuah fakta sejarah. Jadi ada maknanya. Nah, naskah lokal ini kan sebenarnya lumayan menarik untuk tokoh Wilalodra ya. Saya Bataris itu untuk yang lokal karya Pujanggalama Indramayu Cirebon itu yang kita kenal Badermayu itu varian tiruannya, salinannya itu setiap kawedanan saya rasa mungkin dulu kayak semacam diwajibkan. Oh ada ya? Gitu. Ada satu naskah Badermayu yang ditulis 1900 Masehi itu karya Ki Kartadiprana, beliau jabatannya Pemulu Kota Indramayu. Tahun 1900 sudah berkata beliau, alasan mereka menulis naskah babat ini karena memang buku sejarah bupati sudah hilang dan rusak. Jadi kita bisa pahami bahwa kondisi tahun 1900 masih pemerintahan Belanda, buku sejarah bupati Indramayu sudah hilang maka disusun ulang. Nah, Babat Dermayu yang kita pahami yang sekarang warisi itu ditemukan di daerah Tasmaya, Roya, bahkan museum di Bandung ada, di Cirebon juga ada, dan para pewaris-pewaris tokoh-tokoh kemudian juga mempunyai dalang-dalang sandiwara juga kadang menyalin. Jadi semacam ada pemerkaan, itu sumber satu. Yang kedua, kita ketahui di Cirebon ada naskah yang kontroversial dari sisi kajian pengamat sejarah, yaitu naskah karya Pangeran Wangsakerta. Tapi di luar kontroversi itu menyebut nama tokoh Wilalodra. Nah, yang ketiga, sumber yang kita buru yang ditemukan dan ini merupakan pencapaian yang menarik ya bagi kami karena ini sumber non Indramayu dan Cirebon, artinya dari luar daerah kita, itu dari Purworejo, naskah babat Bagelen, kemudian naskah babat Banyurip, naskah babat Powano, semua itu wilayah kebudayaan di Telatat Bagelen Raya yang sekarang sudah terpecah jadi Cilacap, Purworejo, Kulonprogo, bukan tanah penduduk Bagelen. Nah, naskah-naskah itu alhamdulillahnya kita ditemukan oleh rekan kami almarhum Pitarka di Universitas Jakarta, memang menyebut nama Wilalodra. Nah, di sini yang menarik adalah kita menemukan nama kecil beliau, yaitu yang disebut Bagustaka.
Pustaka disahkan memiliki adik Bagus Sinar. Jadi Wiraloda di sini adalah gelar pangkatan jabatan, bukan nama pribadi. Nah, dari segi namanya Pustaka ini kan kelihatan ini nama disematkan ketika beliau masih lajang. Kalau di Jawa itu kan Bagus itu kan Raden Bagus, lelaki yang belum menikah, wanitanya Raden Rara atau Roro. Nah, dari sini yang menarik ketika satu poin sudah didapatin, berarti baik naskah Indramayu, Cirebon, Purworejo sama-sama menyatakan ada tokoh Wiraloda. Hanya bedanya untuk naskah Cirebon dan Banyurit ini, Purworejo menyatakan era tokoh ini eksisnya bukan di zaman Demak dan Sunan Gunung Jati Cirebon, tapi di era Mataram Islam, yaitu Raja Sultan Agung. Itu periode 1645. Nah, di sini jadi sudah ada, walaupun ini rata-rata naskah ditulis tahun 1900 ke belakang ya, artinya tidak ditulis di tahun saat si tokoh ini hidup, maka masuk klasifikasi sumber sekunder. Tapi minimal kita sudah menemukan tokoh Wiraloda ditulis oleh beberapa 3 naskah yang berbeda, jadi bisa dijadikan bahan kajian. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah ditemukannya, saya menemukan sebuah arsip ya. Arsip ini kan bukan buku tapi catatan saat itu yang diolah, yang disebut Dak Register Paten Kastil Batavia. Jadi itu istilah VOC, zaman VOC abad 17 itu artinya catatan harian yang disimpan di Kastil Batavia, markasnya VOC di Jakarta sekarang. Nah, itu yang menarik dari catatan harian atau saya sebut Dak Register ini. Jadi dia semacam laporan harian kejadian di Asia Tenggara termasuk Jawa mengenai kapal masuk keluar dari pelabuhan lokal, surat-surat korespondensi penguasa lokal baik raja, sultan maupun tumenggung adipati daerah yang masuk ke Batavia. Tidak hanya Jawa tapi Syam, Kamboja juga ada. Dan itu dicatat setiap hari, bulan, tahun. Jadi itu semacam cerita harian. Kalau mungkin reportase sih setiap hari ada laporan masuk. Kalau di Polri mungkin ada laporan intelijen peristiwa. Nah, itu fungsinya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap Gubernur Jenderal di Batavia dan juga di negeri Belandanya setiap tahun dikirim ke sana. Di sini saya perlu tekankan hasil dari diskusi kita sharing dengan Dr. Margono ya, dosen senior UGM, bahwa catatan harian itu tidak mungkin dipalsukan karena dia adalah input penting untuk perusahaan dagang Belanda ini. Ketika input ini apa adanya, dia bisa mengambil kebijakan. Maka siapa sih yang harus dibantu, lokal harus intervensi. Nah, ini klasifikasinya catatan primer. Ini saya juga banyak mendengar ya Mas dari teman-teman ini. Ini Mas Iskandar kok memburu Dak Register? Ini kan dari maaf ini kan VOC itu menjajah, tentu dia akan membuat, tapi ternyata betul ya tadi bahwa yang namanya Dak Register ini adalah laporan kepada Komandan Batavia, yang penguasa Batavia, yang nggak mungkin dimanipulasi, dibuat-buat seperti itu. Kemudian tadi yang menarik Mas, karena kita kan berdasarkan cerita Babat, ketentuan tanggal 7 Oktober itu adalah ketentuannya diambil dari cerita Babas. Saya masih ingat benar ya, mungkin juga sahabat ini yang nonton YouTube ini juga tahu betul bahwa sejarah Indramayu, Raden Arya Wiraloda ini datang ke Indramayu dalam suasana hutan belantara. Setelah menyeberang sungai, setelah perjalanannya ke Pamanukan dan semuanya itu akhirnya sampai di lembah Cimanuk dalam kondisi hutan belantara. Dan Raden Wiraloda lah yang pertama kali membabat hutan untuk dijadikan pedukuhan. Tapi ternyata dari data-data yang disampaikan Mas Is ini, ternyata kehidupan itu berbeda zaman dengan apa yang tadi diceritakan. Karena Wiraloda ini hidup zaman Mataram ya Mas ya. Ya itu, nah ini semakin menarik. Tapi yang jelas apa yang bakal kita dengar, apakah ini akan menjadi masalah untuk Indramayu ataukah ada perubahan pada hari jadi Indramayu, kita nantikan berikutnya. Terima kasih, sampai nanti.